Uluiwoi dan Uesi adalah dua kecamatan yang berada di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kedua daerah yang berada di hulu sungai Konaweha ini sejak lama dikenal sebagai penghasil madu hutan. Selain dari sektor pertanian dan perkebunan, madu hutan turut menjadi penopang perekonomian di Uluiwoi dan Uesi. Madu hutan dihasilkan oleh lebah jenis Apis dorsata yang banyak ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara. Spesies yang dijuluki lebah raksasa ini adalah jenis lebah liar yang tidak dapat dibudidayakan. Lebah Apis dorsata mengambil nektar dari berbagai pohon yang tumbuh di hutan sebagai pakan untuk menghasilkan madu. Di Uluiwoi dan Uesi, umumnya musim panen utama berlangsung dari bulan Oktober sampai Desember. Pada periode ini, para pengumpul madu atau yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Pasowema, pergi ke hutan untuk mencari sarang-sarang lebah yang telah penuh berisi madu. Ya, sebelum panen yang biasa kita lakukan khususnya Desa Tawanga, pertama kita lakukan survei ke gunung. Nah, setelah kita kelilingi gunung, kita jalan terus mendaki, menurun. Pas kita jalan, kita melihat tawon atau soemanya yang ada di pohon ini, pohon ini, pohon ini. Biasa kita dapat di pohon rambutan, di pohon beringin yang paling besar itu. Biasa kita dapat di pohon durian, pohon kemiri, dan pohon pontose. Di pohon manapun saja, kita berikan tanda. Kebiasaannya biasa kita berikan tanda, kita tulis kita punya nama. Supaya ini pas soema lain jangan datang diambil kita punya soema, bahwa ini menandakan ada yang punya soema ini. Tiap kelompok Pasowema biasanya terdiri dari 2 hingga 5 orang. Satu orang akan berperan sebagai pemanjat pohon dan yang lainnya akan menjadi penamping yang mempersiapkan peralatan. Saat ini pemanenan madu umumnya dilakukan dengan menggunakan cara tradisional, yakni dengan memotong seluruh bagian sarang, memerasnya, kemudian mengemasnya ke dalam botol plastik bekas air mineral. Akan tetapi, sejak beberapa tahun yang lalu, para Pasowema mulai menggunakan cara yang lestari untuk memanen dan memproses madu, yaitu dengan proses tiris. Pada tahun 2005, telah dibentuk sebuah jaringan madu nasional, yaitu Jaringan Madu Hutan Indonesia. Dan salah satu pendirinya adalah Jaringan Madu Hutan Uesi beserta lembaga pendamping Yasita. Ya, jadi sejak tahun 2006 itu di sini telah diadakan pertemuan madu nasional yang kedua, dan di mana dalam pertemuan itu kami dari JMHU mengundang kepada beberapa petani di masing-masing desa untuk mengikuti proses pengirisan atau panen lestari dan sejenis itu. Pada proses tradisional, panen dilakukan dengan mengambil seluruh bagian sarang, termasuk yang berisi larva lebah. Dalam prosesnya, bagian ini akan diperas sehingga mematikan larva. Hal ini akan mengganggu keberlangsungan hidup koloni lebah. Sedangkan pada proses tiris, panen hanya mengambil bagian kepala sarang yang berisi madu saja. Karena hanya mengambil bagian kepala sarangnya saja, maka waktu yang dibutuhkan lebah untuk membangun kembali sarang lebih singkat dibandingkan dengan membangun seluruh sarang. Hal ini membuat periode panen untuk proses tiris menjadi lebih cepat. Selain itu, pada proses tiris, madu melewati proses penyeringan, sehingga bersih dari kotoran. Berbeda dengan proses tradisional yang langsung memeras sarang dengan tangan, sehingga higienitasnya menjadi kurang terjamin. Hal ini berpengaruh pada aspek harga di tingkat Pasowema, di mana madu peras dihargai Rp30.000 per kilogram. Sementara madu tiris mencapai Rp50.000 per kilogram. Proses pemanenan madu biasanya dilakukan pada pagi hari. Kelompok Pasowema berangkat bersama-sama dari desa menuju lokasi pohon yang telah diidentifikasi sebelumnya.
alat yang disiapkan yaitu obor, ember yang berpenutup, pisau stainless, dan tali nilon. Karena kita mau melakukan penetesan dasar, kita mempersiapkan tetesan dasar atau saringan dasar, tambah corong, jergen, masker, tambah sarung tangan. Salah satu persiapan utama bagi Pasowema adalah obor. Obor dibakar untuk menghasilkan asap guna mengusir lebah yang mendiami sarang. Obor dibuat dengan menggunakan bilah-bilah bambu yang dibungkus dengan daun rumbia atau daun rotan dan diikat. Di lokasi panen, Pasowema mulai membagi tugas. Salah seorang Pasowema pendamping akan menyalakan api untuk menyulut obor. Api yang digunakan untuk membakar obor adalah api kecil, untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan. Sambil menunggu persiapan, Pasowema pemanjat akan memeriksa kondisi pohon. Terkadang, guna mempermudah pemanjatan, Pasowema mengikatkan batang bambu pada batang pohon. Ketika asap sudah cukup, Pasowema pemanjat mengambil obor dan mulai menaiki pohon. Dengan sigapnya, tangan dan kakinya mencari celah untuk memanjat pohon. Para Pasowema mengaku, mereka telah terbiasa memanjat sehingga tidak mengalami kesulitan. Sesampainya di atas pohon, Pasowema mulai mengasapi sarang lebah. Munculnya asap akan membuat lebah hutan pergi meninggalkan sarang. Tak jarang, ketika mengasap, Pasowema mendapat sengatan dari lebah. Akan tetapi, bagi mereka, sengatan lebah adalah hal biasa yang merupakan bagian dari resiko pekerjaan. Ketika lebah telah berpindah, Pasowema memulai proses panen. Ia memberi tanda kepada Pasowema pendamping untuk menaikkan ember plastik bertutup yang telah diikatkan dengan tali. Kemudian, Pasowema memotong bagian kepala sarang menggunakan pisau stainless steel. Sarang yang telah dipanen kemudian ditaruh di dalam ember bertutup, guna memastikan tidak ada kotoran yang masuk. Proses pemanenan biasanya berlangsung sekitar 1-2 jam. Hal ini tergantung berbagai faktor seperti letak pohon, letak sarang, arah hembusan angin, tingkat kesulitan pemanjatan, dan banyaknya madu yang dipanen. Jumlah madu yang terdapat dalam setiap sarang pun berbeda-beda. Biasanya, semakin besar ukuran sarang, maka semakin banyak pula madu yang dikandungnya. Sarang hasil panen kemudian mengalami proses tiris awal dengan menggunakan saringan dasar. Pada proses ini, Pasowema yang telah menggunakan masker dan sarung tangan memotong sarang dengan pisau stainless steel. Kemudian, menaruhnya di atas saringan agar madunya menetes. Madu hasil saringan awal kemudian dibawa pulang ke desa untuk diproses berikutnya. Sering juga ditemui, keseluruhan proses pasca panen dilakukan di desa, sehingga hasil panen langsung dibawa ke desa. Kini, madu siap untuk ditiris kembali. Alat-alat yang diperlukan untuk proses ini adalah sarung tangan, masker penutup hidung, saringan dari bahan nilon yang telah disusun, ember plastik bersih untuk wadah madu hasil tiris, corong plastik, jerigen tempat menyimpan madu, dan botol untuk kemasan. Dengan mengenakan masker dan sarung tangan, madu hasil panen perlahan ditiriskan menggunakan saringan nilon. Saringan terbuat dari nilon dengan kerapatan tertentu yang kemudian dijahit sehingga membentuk lapisan. Jika tidak dijahit, usahakan menyusun saringan menjadi beberapa lapis agar madu tersaring dengan sempurna sehingga kebersihannya lebih terjamin. Madu yang telah disaring, jika akan dijual secara curah, maka ditempatkan dalam wadah jerigen baru dan bersih. Sedangkan madu yang dijual langsung dikemas dalam botol yang bersih, diberi label, disegel, dan siap untuk dijual. Jika madu disimpan, maka penyimpanannya harus diperhatikan dengan seksama. Madu harus disimpan dalam wadah bersih yang rapat dan ditempatkan di ruangan yang teduh, juga tidak terkena sinar matahari langsung. Madu harus dijauhkan dari pupuk, bensin, maupun solar untuk mencegah penyerapan bau uap bahan-bahan tersebut. Madu lalu dijual ke berbagai daerah di Kolaka Timur, Konawe, Kendari, bahkan hingga ke Makassar dan Jakarta. Selama ini kami masyarakat Kecamatan Uluwiboi masih mempertahankan daripada keasliannya, sehingga pada
sampai sekarang masyarakat banyak masih percaya bahwa madu Uluwiboi USI itu asli. Jadi kami mengharapkan supaya kita difasilitasi masalah pemasaran. Jadi tantangan yang paling mendasar bagi kami adalah yang pertama adalah dari segi pemasaran. Karena biar bagaimanapun juga modal besar, kalau pemasaran belum jelas tentu ini adalah merupakan hal atau kendala yang paling utama. Yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah permodalan. Jadi modal juga memang sangat dibutuhkan di sini. Nah, hingga saat ini kami belum mendapatkan yang bisa memberikan modal kepada kami yang begitu besar. Yang ketiga yaitu transportasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena di daerah kami ini kalau sudah musim hujan tentu susah sekali untuk kendaraan untuk lewat. Dan yang keempat, karena belum sebagian petani belum terlalu memahami tentang sistem panen lestari ini. Sejak tahun 2013, Akfor Sulawesi bermitra dengan komunitas teras, Yascita, dan JMHU untuk memfasilitasi pengembangan potensi madu hutan di Kecamatan Uluwiboi dan Uesi. Kerjasama juga dimaksudkan untuk mempromosikan proses panen yang lestari. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Akfor dengan tujuan menjadikan daerah hulu sungai Konaweha sebagai sentra madu hutan yang dikelola secara lestari. Sejak kehadiran Akfor di wilayah kami 2 tahun yang lalu, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang telah kami ikuti. Nah, pelatihan Akfor terkait masalah madu higienis dan lestari ini yang dilakukan di Kecamatan Uluwiboi dan telah diikuti kelompok Pasoema dari Tawanga meliputi 1. Pelatihan tentang pengelolaan madu higienis dan lestari. Kami juga pernah mengikuti pelatihan tentang pemasaran produk. Dan baru-baru ini kami mengikuti pelatihan penilaian pasar secara cepat atau RMA yang dilakukan di desa kami, di Desa Tawanga. Dan kami juga praktek langsung memantau pasar di Ibu Kota Kabupaten Konawe dan Ibu Kota Kabupaten Kolaka. Untuk rencana ke depan Akfor untuk aspek produksi, kita tetap akan melanjutkan dengan pelatihan packagingnya buat Pasoemanya, kemudian pelatihan perencanaan usaha bisnis buat Pasoema juga. Jadi mereka lebih paham bagaimana merencanakan usaha mereka tidak mengalami kerugian. Di aspek kelembagaan, kita masih melakukan penguatan di kelompoknya, sehingga harapan ke depan ketika kami mendorong untuk diskusi di level kabupaten dengan para pihak, mereka sudah siap. Sehingga harapannya ada supporting dari tingkat kabupaten, terutama Kabupaten Kolaka Timur, sehingga mereka dapat ditindak secara langsung oleh pemerintah daerah. Kaitan antara proteksi hutan dengan pengembangan madu, di sini sebenarnya targetnya adalah madu alam ya. Jadi keterkaitan dengan kondisi hutan yang sangat bagus itu erat sekali. Karena sumber pakan yang madu alam ini adalah kawasan hutan yang masih bagus dan masih terjaga. Kita mengharapkan adanya proteksi yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, sehingga kapasitas produksi ini bisa dipertahankan. Karena ketika hutan ini rusak, otomatis kapasitas produksi madu pasti akan turun. Proses pembuatan peraturan desa di Desa Tawanga, terutama pengelolaan madu hutan, yaitu dilatar belakangi oleh aturan-aturan lama yang berkembang di pengelola madu hutan itu kurang efektif dan sering diabaikan. Salah satu contohnya, ketika ada kelompok yang menemukan sarang, ada kelompok lain juga yang menyeroboti sarang kelompok yang satu itu. Dengan dasar itulah, kami dari pihak BPD dan pemerintah bersama masyarakat melakukan musyawarah desa untuk membentuk aturan-aturan mengenai pengelolaan madu hutan di Desa Tawanga. Jadi salah satu bentuk daripada dukungan kita pemerintah di Desa Uesi ini adalah memberikan penyuluhan, kedua melakukan peraturan desa berupa denda bagi petani yang menyerobos sarang daripada temannya sendiri, yang kedua melindungi harga daripada madu yang ada di Desa Uesi ini. Harapan kami ke depannya dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Akfor ini, kami berharap bisa memberi wawasan kepada masyarakat, khususnya para Pasoema yang ada di Uluwiboi, agar mau melakukan metode pengelolaan madu yang
higienis dan lestari ini, karena untuk menjaga kualitas madu itu sendiri dan untuk meningkatkan kuantitas madu, juga harga madu tiris lebih baik daripada harga madu peras, sehingga akan membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Uluwui pada umumnya. Jadi harapan kita ke depan, terutama kepada pemerintah, kiranya ada dukungan khususnya kepada petani madu, karena biar bagaimanapun juga keberhasilan kami ini tentu juga adalah keberhasilan pemerintah. Apalagi ada rencana kami untuk membuat sentra madu hulu Sungai Konaweha. Dengan berbagai upaya yang dilakukan bersama ini, diharapkan cita-cita untuk menjadikan daerah di Hulu Konaweha sebagai sentra madu hutan di Sulawesi Tenggara akan segera terwujud. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga turut berperan dalam melestarikan hutan di Sulawesi Tenggara.